Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas 1C, kelompok 6A. Di video kali ini kami akan membahas tentang konsep dasar aljabar, persamaan dan pertidaksamaan satu dan dua variabel. Tonton terus videonya ya. Baik, materi yang pertama mengenai konsep dasar aljabar. Nah, pasti di benak kalian ketika mendengar kata aljabar kan akan bilang bahwa itu sebuah huruf. Ya, tepat sekali. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aljabar adalah sebuah cabang matematika yang menggunakan tanda-tanda dan huruf-huruf untuk menggambarkan atau mewakili angka-angka. Misalnya, A, B, C sebagai pengganti bilangan diketahui dan X, Y, Z sebagai bilangan yang tidak diketahui. Nah, di dalam konsep aljabar terdapat unsur-unsur atau yang menjadi dasar dinamakannya sebuah aljabar. Unsur-unsur tersebut ada 4. Yang pertama adalah variabel, yang kedua adalah koefisien, yang ketiga adalah konstanta, dan yang keempat adalah suku aljabar. Yang pertama adalah variabel. Variabel merupakan sebuah lambang berupa huruf kecil seperti X, Y, dan Z, dan lain sebagainya untuk menyatakan atau mewakili sebarang bilangan real. Yang kedua adalah koefisien. Koefisien merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya variabel dan letaknya di depan variabel. Yang ketiga adalah konstanta. Konstanta merupakan sebuah suku aljabar yang tidak diikuti oleh variabel, atau dengan kata lain dia hanya angkanya saja. Dan yang terakhir, yang keempat adalah suku aljabar. Suku aljabar menyatakan setiap hasil kali dari variabel dengan bilangan, variabel dengan variabel, baik yang sama maupun yang berbeda. Nah, di dalam konsep dasar aljabar, kita juga mengetahui sifat-sifat operasi hitung yang berlaku, yaitu yang pertama adalah komutatif atau pertukaran tempat, yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan, dan yang ketiga adalah distributif atau penyebaran. Yang pertama adalah komutatif atau pertukaran tempat. Misal adalah 2 dikali dengan A, maka nilainya akan sama dengan A dikali 2, yaitu hasilnya sama-sama 2A. Kemudian yang kedua adalah sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Misal adalah 3A dikali dengan 5B. Di sini berarti 3 dikali A dikali 5 dikali B. Kemudian kita kelompokkan angka dengan angka, variabel dengan variabel. Jadi 5 dikali 3 dikali A dikali B. Nah, kemudian kita hitung, yaitu adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian A dikali B sama dengan AB. Jadi hasilnya adalah 15 AB. Kemudian yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Contohnya adalah 4A dikali dalam kurung 3 ditambah 5. Jadi di sini 4A dikali dengan 3 ditambah 4A dikali dengan 5. Kemudian 4A dikali 3 sama dengan 12A ditambah 4A dikali 5 sama dengan 20A. Jadi 12A ditambah 20A sama dengan 22A. Nah, di sini dapat kita lihat contoh soal cerita aljabar, yaitu kartu Andri 20 lebih banyak daripada kartu Jono. Kartu Bobby 3 kali kartu Andri. Jika Jono memiliki N kartu, maka berapakah jumlah kartu mereka bertiga dalam variabel N? Nah, dapat kita lihat bahwa jumlah kartu Jono itu kita lambangkan dengan N. Kemudian kartu Andri sama dengan N ditambah 20. Kartu Bobby sama dengan 3 dalam kurung N ditambah 20 atau 3 dikali N ditambah 20. Maka jika kartu mereka dijumlahkan, yaitu kartu Jono ditambah kartu Andri ditambah kartu Bobby, sama dengan N ditambah N ditambah 20 ditambah 3 dikali N ditambah 20 sama dengan N ditambah N ditambah 20
ditambah 3N ditambah 60 sama dengan 5N ditambah. Jadi, jumlah kartu mereka bertiga dalam variabel N adalah 5N ditambah 80. Selanjutnya mengenai materi persamaan linear 1 dan 2 variabel. Persamaan linear adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi pada variabelnya adalah 1 dan bentuk umumnya. Persamaan linear satu variabel merupakan suatu persamaan dari variabel atau perubahannya merupakan bilangan berpangkat 1 dan bentuk umumnya seperti ini. Lanjut keterangannya. A merupakan koefisien, B merupakan konstanta, X merupakan variabel, A dan B adalah bilangan real, A dan B bukan nol. Namun yang perlu digarisbawahi adalah variabel tidak selalu menggunakan lambang X, bisa jadi menggunakan Y atau yang lainnya. Persamaan linear 2 variabel merupakan sistem persamaan dengan variabel yang berjumlah 2 dengan berpangkat 1. Persamaan linear 2 variabel menggunakan relasi sama dengan dan tidak ada perkalian variabel di setiap persamaan. Bentuk umum dari persamaan linear 2 variabel seperti ini. Persamaan linear 2 variabel diselesaikan dengan 2 metode, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Metode substitusi digunakan dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel persamaan lain, sedangkan metode eliminasi dengan cara menghapus salah satu variabel dalam persamaan. Contoh soal cerita persamaan linear satu variabel. Pino memiliki ibu yang usianya 3 kali lipat darinya. Selisih keduanya adalah 30 tahun. Lantas, berapa umur ibu dan umur Pino? Penyelesaiannya yaitu, misalkan umur Pino sama dengan X, umur ibu Pino sama dengan 3X. Selisih keduanya sama dengan 3X dikurang X sama dengan 30. Kedua sisi dibagi 2. 2X sama dengan 30, X sama dengan 30 dibagi 2. Hasilnya yaitu X sama dengan 15. Jadi umur Pino 15 tahun, sedangkan umur ibu Pino 3X sama dengan 45 tahun. Contoh soal cerita persamaan linear 2 variabel. Risma membeli 2 pulpen dan 1 buku tulis seharga 15.000, sedangkan Andika membeli 1 pulpen dan 2 buku tulis seharga 18.000. Jika Gina membeli 5 pulpen dan 3 buku tulis, berapa ia harus membayarnya? Penyelesaiannya yaitu, misalkan harga pulpen sama dengan X, harga buku tulis sama dengan Y. Risma 2X ditambah Y sama dengan 15. Andika X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Kalikan Risma dengan 2 dan Andika dengan dikurang 1. 4X ditambah 2 sama dengan 30.000. Min X dikurang 2Y sama dengan 18.000. Kedua sisi dijumlahkan, yaitu 4X dikurang X ditambah 2X dikurang 2Y sama dengan 30.000 dikurang 18.000. Jadi 3X sama dengan 12.000. X sama dengan 12.000 dibagi 3, X sama dengan 4.000. Ganti X ke Risma. 2 dikali 4.000 ditambah Y sama dengan 15.000. 8.000 ditambah Y sama dengan 5.000. Kedua sisi dikurangi 8.000. Jadi Y sama dengan 15.000 dikurang 8.000. Y sama dengan 7.000. Harga pulpen sama dengan 4.000 dan harga buku tulis sama dengan 7.000. Gina membeli 5 pulpen dan 3 buku tulis, yaitu 5 dikali 4.000 ditambah 3 dikali 7.000 sama dengan 20.000 ditambah 21.000 sama dengan 41.000. Misalkan X adalah harga apel dan Y adalah harga jeruk. Jika Anda membeli 2 apel dan 3 jeruk seharga 20.000 serta 4 apel dan 2 jeruk seharga 30.000, berapakah harga apel dan jeruk? Rumus yang pertama, 2X ditambah 3Y sama dengan 20.000. Yang kedua, 4X ditambah 2Y sama dengan 30.000. Penyelesaian menggunakan metode substitusi. Kalikan persamaan 1 dengan 2, 4X ditambah 6Y sama dengan 40.000. Kurangkan persamaan 2, 4X ditambah 6Y dikurang 4X ditambah 2Y sama dengan 40.000 dikurang 30.000. 4Y sama dengan 10.000, Y sama dengan 2.500.
Ganti Y ke persamaan 1. 2X ditambah 3 dikali 2.500 sama dengan 20.000. 2X ditambah 7.500 sama dengan 20.000. 2X sama dengan 12.500. X sama dengan 6.250. Jadi harga apel 6.250 dan jeruk 2.500. Yang kedua, menggunakan metode eliminasi. Kalikan persamaan 1 dengan 2 dan persamaan 2 dengan 3. 1. 4X ditambah 6Y sama dengan 40.000. 2. 6X ditambah 4Y sama dengan 45.000. Kurangkan 6X ditambah 4Y dikurang 4X ditambah 6Y sama dengan 45.000 dikurang 40.000. 2X dikurang 2Y sama dengan 5.000. X dikurang Y sama dengan 2.500. Ganti X ke persamaan 1. 2 dikali X ditambah 3Y sama dengan 20.000. 2 dikali 2.500 ditambah Y ditambah 3Y sama dengan 20.000. 5.000 ditambah 2Y ditambah 3Y sama dengan 20.000. 5Y sama dengan 15.000. Y sama dengan 3.000. Ganti Y ke persamaan X dikurang Y sama dengan 2.500. X dikurang 3.000 sama dengan 2.500. X sama dengan 5.500. Jadi harga apel 5.500 dan jeruk 3.000. Nah, setelah kita mempelajari tentang persamaan linear 1 dan 2 variabel, di sini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linear 1 dan 2 variabel. Secara umum, pertidaksamaan linear adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa dua ekspresi atau nilai tidak memiliki besaran yang sama. Hal ini membuat penulisan pertidaksamaan tidak menggunakan sama dengan. Sebagai gantinya, digunakan 4 simbol utama, yaitu yang pertama, lebih kecil dari, yang kedua, lebih besar dari, yang ketiga, lebih kecil dari atau sama dengan, yang keempat, lebih besar dari atau sama dengan. Pertidaksamaan biasanya digunakan untuk menentukan batasan atau rentang nilai suatu variabel. Konsep ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menentukan anggaran, menghitung waktu, atau mengukur kapasitas. Contoh soal cerita pertidaksamaan linear satu variabel. Berat badan ayah adalah 7 kali berat badan Tia. Jika berat badan ayah tidak lebih dari 70 kg, berapakah berat badan Tia? Baik, kita ketahui di sini berat badan ayah adalah 7 kali berat badan Tia. Berat badan ayah tidak lebih dari 70 kg. Misalkan kita lambangkan berat badan Tia sebagai Y, berat badan ayah sebagai 7Y. Dari soal yang kita ketahui tadi, 7Y kurang dari atau sama dengan 70, atau berat badan ayah tidak lebih dari 70 kg. Penyelesaiannya, kita bagi kedua sisi dengan 7. Y kurang dari atau sama dengan 70 dibagi 7. Hasilnya, Y kurang dari sama dengan atau 10. Nah, hasil yang kita dapat simpulkan bahwa berat badan Tia tidak lebih dari 10 kg. Jadi, berat badan Tia memenuhi 0 kurang dari Y kurang dari atau sama dengan 10. Soal cerita pertidaksamaan linear 2 variabel. Suatu jenis makanan ternak membutuhkan 5 kg daging dan 3 kg tepung. Makanan ternak jenis lain membutuhkan 6 kg daging dan 8 kg tepung. Jika tersedia daging 60 kg dan tepung 48 kg, sedangkan bahan yang lain cukup tersedia, maka gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaannya. Nah, di sini untuk penyelesaiannya kita misalkan dulu. X merupakan banyaknya makanan ternak jenis 1. Y merupakan banyaknya makanan ternak jenis 2. Nah, kita buat dulu model matematikanya, kita kelompokkan. Nah, untuk banyaknya makanan ternak jenis 1, yaitu X sama dengan daging 5 kg, Y-nya 6 kg, dan persediaannya daging tersedia 60 kg. Tepungnya X sama dengan 3 kg karena di sini tertera 3 kg tepung, dan Y 8 kg tepung. Dan untuk persediaannya 48 kg. Sehingga kita dapatkan 5X tambah 6Y
kurang dari atau sama dengan 60 kg. Karena di sini tersedia, hanya tersedia. Maka kita gunakan simbol kurang dari atau sama dengan. Selanjutnya 3x tambah 8y kurang dari atau sama dengan 48. Maka x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sebelum kita gambarkan grafik penyelesaiannya, kita tentukan dulu titik potong sumbu x dan sumbu y. 5x tambah 6y sama dengan 60. Sehingga kita dapatkan begini. Lalu 3x tambah 8y sama dengan 48. Sehingga kita dapatkan data seperti ini. Nah, untuk grafik penyelesaiannya kita gambarkan dulu setelah kita tentukan titik potongnya. Titik 10 dan 12 kita garis ke bawah dan kita arsir bagian mana yang bukan bagian daerah himpunan pertidaksamaannya. Sehingga pertama kita arsir bagian kanan atas. Karena bagian himpunan pertidaksamaan penyelesaiannya adalah di bagian tengah di sini. Kemudian kita arsir sehingga kita mendapatkan hasil himpunan penyelesaiannya adalah daerah di tengah sini. Oke, untuk materi yang terakhir tentang sistem persamaan linear, yaitu kumpulan persamaan yang bentuknya sederhana, biasanya melibatkan satu atau dua variabel. Sistem ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menghitung harga barang, menentukan waktu perjalanan, atau menyelesaikan masalah produksi. Sistem persamaan linear ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem persamaan linear satu variabel, dan yang kedua adalah sistem persamaan dua variabel. Untuk sistem persamaan linear satu variabel, persamaan yang hanya melibatkan satu variabel, misalnya dalam bentuk di mana A, B, dan C adalah bilangan real dan A adalah bukan sama dengan dari 0. Dan yang kedua, sistem persamaan linear dua variabel, misalnya X dan Y yang saling berkaitan dalam dua persamaan. Bentuk umumnya adalah. Nah, setelah ini kita akan bahas soal-soal ceritanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal cerita tentang sistem persamaan linear satu variabel. Seorang pedagang menjual jeruk dengan harga Rp6.000 per kilogram. Jika pedagang tersebut berhasil menjual jeruk sebanyak 5 kg lebih banyak daripada 2 kali jumlah jeruk yang dibeli seorang pembeli, dan total berat jeruk yang dijual adalah 25 kg, berapa kilogram jeruk yang dibeli pembeli tersebut? Baik, untuk penyelesaiannya, misalkan jumlah jeruk yang dibeli pembeli adalah X kilogram, 2 kali jumlah jeruk yang dibeli pembeli adalah 2X kilogram. Pedagang menjual 5 kg lebih banyak daripada 2 kali jumlah jeruk yang dibeli pembeli, sehingga jumlah jeruk yang dijual sama dengan 2X ditambah 5. Total berat jeruk yang dijual adalah 25 kg, maka 2X ditambah 5 sama dengan 25. Lalu dikurangi 5 dari kedua sisi, yaitu 2X sama dengan 20. Lalu bagi dengan 2 sama dengan X sama dengan 10. Jadi pembeli membeli jeruk seberat 10 kg. Baik, untuk contoh soal cerita sistem persamaan linear dua variabel, yaitu seorang pedagang menjual dua jenis sayuran, yaitu wortel dan bayam. Harga 1 kg wortel adalah 8.000, sedangkan harga 1 kg bayam adalah 6.000. Pada suatu hari, pedagang tersebut menjual 15 kg sayuran dengan total pendapatan 96.000. Berapa kilogram wortel dan bayam yang dijual pedagang tersebut? Baik, untuk penyelesaiannya, yang pertama, persamaan X tambah Y sama dengan 15, dan yang kedua adalah 8.000X ditambah 6.000Y sama dengan 96.000. Lalu dari persamaan 1, kita dapat menuliskan Y sama dengan 15 dikurang X. Lalu ganti Y ke persamaan kedua, yaitu 8.000X ditambah 6.000 dalam kurung 15 kurang X, tutup kurung sama dengan 96.000. Lalu kita perluas dan sederhanakan lagi menjadi 8.000X ditambah 90.000
dikurang 6.000X sama dengan 96.000. Lalu 2.000X sama dengan 6.000. Setelah itu kita bagi kedua sisi dengan 2.000, yaitu dengan X sama dengan 6.000 dibagi 2.000, hasilnya adalah X sama dengan 3. Lalu kita ganti X ke persamaan 1, yaitu X tambahnya sama dengan 15, menjadi 3 ditambahnya sama dengan 15. Lalu setelah itu kedua sisi dikurangi 3 menjadi Y sama dengan 16 kurang 3 sama dengan 12. Jadi pedagang menjual 3 kg wortel dan 12 kg bayam.